أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Menjadi pendalilan Lima dapat takul. Jalan al-muadzin adin. Ucapan Allah Jalla wa Ala di dalam ayat ini, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Maka dia Ibrahim meminta kepada Allah, wahai Allah, jadikanlah aku ini orang-orang yang tegak beribadah, melaksanakan salat. Maka di sini menjadi pendalilan di dalam tafsir ini bahwa disyariatkan talabul aun ilallah fi husnil ibadah. Kita ini disyariatkan untuk meminta kepada Allah agar ibadah kita lebih baik. Mana dalilnya di sini? Meminta ij'alni muqimas shalah. Wahai Allah, jadikanlah aku orang-orang yang taat membangunkan salat. Aku wa dzurriyyati, aku dan next generationku, dari anak-anak Ismail, dari Ismail dan anak-anaknya, dari Ishak dan anaknya Yakub dan seluruh keturunannya. Maka ini meminta kepada Allah untuk dijadikan ibadah dengan baik. Maka ini adalah perkara yang masyru' seperti di dalam ayat ini, dan juga pendalilan yang lain seperti hadis yang sering kita ulang dan sering kita baca di akhir dari salat kita dan bahkan di akhir dari adhkar kita, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya, yang mana sanadnya bertumpu kepada Uqbah ibnu Muslim, haddatsani Abu Abdurrahman Al-Hubuli Anis Sanabahi an Mu'ad ibni Jabal. Maka hadis ini madarnya kepada Uqbah ibnu Muslim dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli dari As-Sanabahi dari Mu'ad ibnu Jabal, yang mana Nabi memanggil Mu'ad, ya Mu'ad, wallahi inilah uhibbuka, wahai Mu'ad, aku ini mencintai kamu. Faqala usika ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli shalah taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan yang jelas tentang kita ini meminta bantuan kepada Allah. Allahumma a'inni, maka wahai Allah, bantulah aku, ala dzikrika, selalu mengingat kamu. Dzikr ibadah, wa syukur ibadah. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan juga kebaikan dalam beribadah kepadamu. Maka di sini menjadi pendalilan yang jelas bahwa hadis ini dan ayat pendalilan yang jelas bahwa disyariatkan kita meminta agar kita bisa beribadah dalam istiqomah kepada Allah Jalla wa Ala. Karena di sini kita meminta kepada Allah, Allahumma a'inni, wahai Allah, bantulah aku dalam melaksanakan peribadatan-peribadatan kepadamu. Adapun hadis ini barakallahu fikum, maka hadis ini hadis yang sahih
dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan An-Nasa'i yang madarnya telah kami sebutkan, maka semua rijalnya thiqat dan telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih. Qala syekhuna hadha hadithun sahih rijaluhu rijalus sahih illa Uqbah ibn Muslim wa qad wathaqahu Yaqub ibn Sufyan. Maka semua rijalnya thiqat dan Uqbah ibn Muslim madar hadis ini telah dithiqahkan oleh Yaqub ibn Sufyan. Maka hadis ini hadis yang sahih. Dan begitu pun masih ada jalan yang lain. Kalau tadi dari Mu'adz dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang lain dari Abu Hurairah, tentunya dari jalan sanad yang lain, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Atuhibbuna an tajtahidu fi du'a?" Tidaklah kalian menginginkan untuk berijtihad di dalam doa-doa kalian, terus mengulang-ulang dan terus. Qalu aqulu, maka ijtihad di dalam doa itu bacakan, Allahumma a'inna ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatik. Maka di sini sigohnya lain, dengan tambahan kalian ingin berijtihad di dalam doa kalian, maka berijtihadlah dalam berdoa, maknanya terus menerus, jangan dilewatkan di waktu-waktu doa mustajab. Di sini disebutkan Allahumma a'inna dengan domir jamak, wahai Allah bantulah kami. Kalau tadi di hadis Mu'adz Allahumma a'inni dengan mufrad, di sini Allahumma a'inna ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatik, dalam mensyukuri kamu dan berzikir kepadamu dan memperbaiki dari amalan-amalanku. Maka kita di sini meminta kepada Allah. Hadis ini pun sanadnya bertumpu kepada Abu Qurrah Az-Zubaydi Musa ibnu Tariq an Musa ibni Uqbah an Abi Saleh As-Samman Az-Zayyad, dan dari Atha ibnu Yasar mutaba'ah Abu Saleh As-Samman dan Atha ibnu Yasar dari Abi Hurairah. Maka hadis ini disahihkan oleh Syekh kami Muqbil. Semua rijalnya thiqat, hadis yang sahih. Maka dari dua hadis ini saling menguatkan maknanya, menunjukkan dari dua sahabat ini bahwa Nabi berkata kepada Mu'adz, usika, di kalimat aku mewasiatkan agar kamu terus, la tada'anna, janganlah kamu meninggalkan doa ini. Dan di hadis Abi Hurairah, aku ingin mengajarkan kepada kalian ijtihad dalam doa. Apa doanya? Seperti ini maknanya, namun dengan jamak Allahumma a'inna, dan didahulukan syukur. Allahumma a'inna ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatik. Maka inilah dari apa yang bisa kita ambil di dalam tafsir Rabbi ja'alni muqimas shalah. Dan ucapan Allah muqimas shalah, maf'ulun bihuna mansub, jadikanlah aku muqimah. Muqimah dari segi ilmu sarf apa? Ismun fa'il dari orang yang menghidupkan. Muqimah masdar, bukan masdar, ismun fa'il muqim, orang yang aqama yuqimu muqim, maka dia penghidup salat. Jadikanlah aku terus orang yang membangun salat. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa as-shalah adalah ibadah dari seluruh para rasul dan
seluruh pengikut Rasul. Maka jika Ibrahim mengatakan, wahai Allah, jadikanlah aku orang yang terus melaksanakan ibadah salat, membangun salat, maka begitupun orang Yahud di zaman Musa diperintahkan untuk salat, dan orang An-Nasara di zaman Isa zahirnya diperintah untuk salat. Maka semua peribadatan yang sama dengan orang-orang musyrik kafir, bukan maknanya pengikut Ibrahim musyrik kafir, tidak, tetapi yang kita inginkan al-Yahud wan Nasara, mereka pun diperintah untuk sholat. Maka di saat perbuatan mereka sama-sama dalam ibadah melaksanakan sholat, maka diperintahkan di dalam syariat ini, kalau mampu untuk menyelisihi ibadah mereka, maka laksanakanlah. Masuk kepada keumuman hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Ashabus Sunan, Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mensepertikan dalam berbagai ibadah orang-orang kafir musyrik, maka dari mereka. Maka jika ada ibadah yang lafadznya sama seperti sholat, orang kufar Yahud wan Nasara pun, yang musyrikun menyembah Uzair dan menyembah Yesus Kristus sekarang ini, maka mereka pun sholat dan kita pun sholat. Maka bagaimana yang terbaik? Menjeda ibadah yang sama tersebut dengan dalil. Apa penjedanya yang ada? Contohnya menyelisihi mereka dengan menggunakan sandal. Maka untuk permasalahan sholat, orang Yahud dan Nasara pun diperintahkan. Maka di dalam syariat ini disyariatkan menyelisihi mereka itu sangat baik, meskipun sama-sama ibadah. Contohnya apa di dalam salat ini? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, yang mana sanadnya dari Qutaibah ibnu Sa'id, Abu Raja al-Baglani, hadatsana Marwan ibnu Muawiyah al-Fuzari, an Hilal ibni Maimun ar-Ramli, an Ya'la ibni Shaddad, an abihi Shaddad ibni Aus. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Disyariatkan oleh Nabi kita untuk menyelisihi orang-orang musyrikin yang mereka ibadahnya juga sama. Diperintah salat, kita pun diperintah salat. Walakin salat kita berbeda dengan mereka. Apa? Khaliful yahud, karena mereka tidak pernah menggunakan sendal, maka kita sholatnya menggunakan sendal. Di riwayat An-Nasa'i wan Nasara, begitupun An-Nasara. Syahidnya di sini yang kita inginkan adalah kalimat muqimas sholat, menandakan bahwa di zaman Ibrahim sholat ibadah, fi ibadah sholat. Di zaman Isa wa Musa kadzalik as-sholat. Walakin lamma ghayyaru haula, di saat orang-orang Yahud merubah agama mereka, mengatakan Uzair anak Allah dan merubah Taurat, maka jadilah mereka orang-orang kafir dan musyrik menyembah Uzair, dan kafir tidak mau taat kepada Nabi Musa dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kemudian apalagi ajaran Nabi Isa telah tertulis di dalam kitab mereka juga. Akan datang ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dari Arab, dari Quraisy. Namun mereka enggan. Maka mereka kufur di sini dan musyrik dikarenakan menjadikan as-salisu salata, Allah anak. Ada Allah Bapa, ada Allah anak, Allahul musta'an. Maka ibadah mereka tetap sama, apa? As-shalah. Walakin karena mereka orang-orang kufar dan musyrik, salat mereka yang sama ibadah itu kita bedakan dengan ibadah dari ibadah
menggunakan sandal. Dan contoh yang lain seperti asyam. Santu mata tubundar sakit. Maka begitupun asyam. Siam adalah ibadahnya orang terdahulu. Seperti di Al-Baqarah. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Sebutkan min qablikum. Dan kaum Musa yang musyrik setelahnya shaimun. Wa kaum Isa yang musyrik setelahnya menjadi trinitas shaimun. Wa kaum muslimin shaimun. Maka asyam semuanya sama. Walakin undur, Allah dan Rasulnya tidak ridho puasa mereka dengan puasa kita sama. Maka harus ada penjeda, pembeda. Di antaranya apa? As-sahur. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna farqa siyami ahlil kitab wa siyamina aklatus sahur. Bahwa penjeda dan pembeda dari puasa kita ahlul Islam dengan ahlul kitab adalah makan sahur. Dohirnya mereka tidak makan sahur. Kita selisihi. Ibadahnya, ainnya sama, puasa, namun kaifiyahnya dibedakan. Maka membedakan kaifiyah itu penting. Sehingga di sini sahur itu penting. Meskipun hukumnya sunnah. Sampai sangat pentingnya disebutkan oleh Nabi, tasaharu dengan filun amr, fa inna fis sahuri barakah. Maka sahurlah karena dengan sahur itu barakah. Di riwayat yang lain, hatta walau jur'atin min ma, jika tidak ada apa-apa dan memang ingin puasa, tetap sahur meskipun tegukan air tanpa apa-apa. Maka ini menjadi pendalilan bagaimana kita menyelisihi mereka. Dan begitupun contoh yang lain dari penyelisihan, menyegerakan berbuka. Seperti di hadis Sahal bin Sa'ad yang muttafaqun alaih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu ummati ala khairin mastajalu